Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 11 Cynthia Yandra berpikir bahwa Adinata dapat dengan mudah menundukkan preman profesional yang dikirim oleh Mahardika. Keluarga Wibisana mulai khawatir tentang hal ini. Mahardika berkata, semuanya, Adinata adalah binatang buas yang mengetahui beberapa kungfu dan memiliki keterampilan luar biasa. Saya kira dia mungkin akan pergi ke orang-orang kaya di Aurous Halls dan melamar menjadi pengawal pribadi mereka. Menurut Anda siapa dia? Kamu menghalangi jalannya. Pemandangan menjadi sunyi, ada terlalu banyak orang kaya di Aurous Halls, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka mengenal semua orang kaya di Aurous Halls dan berhak berbicara di depan mereka. Pada saat ini, seorang wanita yang telah lama duduk diam tiba-tiba mengeluarkan dua tawa menawan. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita yang sangat menawan mengenakan setelan CEO merah dengan kaki bersilang. Wanita itu terlihat berusia awal 30-an, namun dia penuh pesona wanita dewasa. Kulitnya sangat putih, bibir merahnya dan rok pendek yang menutupi pantat membuat orang membayangkannya. Hei, kapan Tuan Yandra tiba? Maaf karena merindukanmu dari jauh. Setelah Mahardika melihat wanita itu, dia berjalan dengan penuh semangat. Kuncoron memandang wanita ini dan meneteskan air liur. Dia menepuk bahu Mahardika dan bertanya, Tuan Wibisana, siapakah wanita cantik ini? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Mahardika memandang Kuncoron dengan jijik. Kuncoron memang tidak populer di Aurous Halls. Dia bahkan tidak mengenal wanita ini. Mahardika berkata, ini adalah wakil presiden grup Citra Permata yang terkenal, Cynthia Yandra. Tuan Yandra, apa? Presiden grup Citra Permata? Kuncoron dan yang lainnya ketakutan, mereka semua mengetahui pengaruh grup Citra Permata di Aurous Halls. Sungguh luar biasa bisa menduduki posisi wakil presiden di grup Citra Permata. Cynthia Yandra telah menjadi wakil presiden grup Citra Permata di usia yang sangat muda, yang membuat orang bertanya-tanya apakah dia memiliki koneksi. Adinata juga tiba-tiba mengerutkan kening, memandang Cynthia Yandra dengan hati-hati, dan terkejut, ternyata dari perusahaan kami. Mahardika berkata sambil tersenyum, ada banyak orang kaya di Aurous Halls. Saya, Jia Guang Wibisana, hanya berteman dengan kurang dari 2/3 dari mereka. Namun, jika ada satu orang, dia mengenal semua orang kaya di Aurous Halls dan memiliki hubungan baik dengan mereka. Kalau begitu aku yakin hanya ada Tuan Yandra di seluruh Aurous Halls. Setelah mendengarkan kata-kata Mahardika, Kuncoron juga menyanjungnya. Tuan Yandra sangat menakjubkan, saya khawatir dialah yang ingin ditemui oleh semua orang kaya di Aurous Halls. Cynthia Yandra mengerutkan kening. Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya aku berselingkuh dengan orang kaya di Aurous Halls. Maaf, aku melakukan kesalahan. Kuncoron dengan cepat menundukkan kepalanya dan membungkuk, matanya tertuju pada sepatu hak tinggi merah Cynthia Yandra, dan dia tidak bisa menahan menelan ludahnya. Mahardika memandang Cynthia Yandra. Tuan Yandra, tolong ambil tindakan untuk memotong nyawa Adinata. Sejak Cynthia Yandra muncul di pesta ulang tahun Nyonya Wibisana, itu membuktikan bahwa dia memiliki hubungan pribadi dengan keluarga Wibisana. Untuk mendapatkan pembiayaan sebesar 70 juta yuan dari grup Citra Permata, keluarga Wibisana baru-baru ini memberikan banyak keuntungan kepada Cynthia Yandra. Jika grup Citra Permata tidak tiba-tiba mengganti presidennya, Cynthia Yandra akan menginvestasikan 70 juta pada keluarga Wibisana. Namun, Cynthia Yandra memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan dia tidak akan mendengarkan perintah Mahardika. Di kalangan kelas atas Aurous Halls, banyak orang tahu bahwa Cynthia Yandra lah yang mempermainkan orang kaya, bukan orang kaya yang mempermainkannya. Cynthia Yandra tidak menjawab, sebagai gantinya, dia mengeluarkan sekotak rokok wanita capri dari tas Chanel merah mudanya, dan mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok yang elegan. Rokok wanita capri sama seperti Cynthia Yandra, ramping dan ramping, menampakkan kelembutan dan pesona seorang wanita. Rokok ini belum dijual di Tiongkok, jadi sangat jarang, namun Adinata pernah merokok di luar negeri. Rokok ini rasanya segar dan sejuk, tapi aku penasaran apakah Cynthia Yandra juga rasanya seperti ini? Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun tentang Cynthia Yandra, wanita ini memang menawan. Cynthia Yandra terlihat dengan menyilangkan kaki dan hanya memegang sebatang rokok di tangan kanannya. Orang-orang di sekitarnya semua mengeluarkan korek api dan bersiap menyalakan rokok Cynthia Yandra. Kuncoron, William Sondari, Mahardika, dan Ismoyono. Melihat adegan ini, Adinata tersenyum, mirip sekali dengan adegan di film. Namun, Cynthia Yandra ini mungkin lebih seksi dan feminin daripada Monica Bellucci. Siapa tahu, Cynthia Yandra tidak memilih satupun pria di sekitarnya. Dia menatap Adinata dan mengangkat jarinya ke arahnya, kemarilah. Semua orang memelototi dan meneriaki Adinata, tapi Cynthia Yandra sangat lembut saat berbicara dengan Adinata. Wanita ini tidak sederhana, tidak heran dia bisa menjadi wakil presiden Citra Permata.
Adinata. Adinata berpikir dalam hati bahwa dia juga sangat tertarik pada wakil presidennya, jadi dia berjalan mendekat. Cynthia Yandra memandang Adinata dan berkata dengan senyum menawan, "Kamu, nyalakan rokok untukku." Orang-orang yang memegang segala macam korek api mahal di sekitar mereka semua tercengang. Tuan Yandra sebenarnya meminta pecundang itu menyalakan rokok untuknya. Saya tidak mengerti, bagaimana pecundang itu bisa begitu berbudi luhur? Di mata para pria kelas atas di Aurous Halls ini, merupakan suatu kehormatan menyalakan rokok bagi wanita. Adinata langsung menjawab, "Itu tidak populer." Bab 12 Pengawal Pribadi. Mahardika, Kuncoron dan yang lainnya hampir pingsan. Tidak ada api, ada banyak sekali pemantik api, tahukah kamu cara meminjamnya? Dia bahkan menolak Cynthia Yandra, dewi tertinggi di kalangan kaya Aurous Halls, di depan umum. Cynthia Yandra juga tertegun dan memasukkan kembali rokok ke mulutnya ke dalam kotak rokok. Kemudian, dia berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Adinata. Cynthia Yandra tinggi, mengenakan sepatu hak tinggi, dia hampir setinggi Adinata. Dia memandang Adinata dari atas ke bawah dan menemukan bahwa Adinata cukup tampan, dan dia merasa sedikit bahagia. Cynthia Yandra bertanya dengan nada merendahkan, "Nama?" Adinata bingung, "Siapa namanya?" Cynthia Yandra berkata, "Namamu." "Adinata, apakah kamu tuli? Bukankah Mahardika baru saja mengatakan bahwa nama saya Adinata?" "Brengsek, jangan kasar pada Tuan Yandra." Mahardika berteriak marah pada Adinata. Cynthia Yandra melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Adinata, karena kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan presiden baru grup Citra Permata, aku ingin memberimu jalan keluar." Semua orang kaget, terutama keluarga Wibisana. Fokus mereka bukan pada kalimat terakhir, tapi pada kalimat sebelumnya. Presiden baru grup Citra Permata juga bermana Brahma. Saya akhirnya tahu nama keluarga bos baru Citra Permata. Nyonya Wibisana merasa sangat lega. Bagaimana Adinata kecil bisa begitu penting dengan kontrak besar senilai 70 juta? Ismoyono dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Tuan Yandra, tahukah Anda siapa nama lengkap Tuan Brahma?" Cynthia Yandra tersenyum dan menjawab, "Tuan Brahma tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui tentang dia untuk saat ini. Maaf, saya belum bisa memberitahu Anda." Faktanya, Cynthia Yandra tidak tahu nama lengkapnya. Dia hanya tahu nama belakangnya adalah Brahma, dan dia masih muda. Adinata menebak bahwa Cynthia Yandra pasti tidak tahu bahwa dia adalah presiden grup Citra Permata. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan dia menyalakan rokoknya sekarang. Adinata bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana rencana Tuan Yandra memberi saya jalan keluar?" Cynthia Yandra berkata, "Selama Anda berlutut, bersujud dan meminta maaf kepada Nyonya Wibisana, Narswara dan istri Anda masing-masing, saya bersedia menjadi penengah. Setelah itu, saya akan meminta Anda menjadi pengawal pribadi saya, dengan gaji tahunan 200.000 yuan." Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan tiba-tiba menjadi hidup. Tuan Yandra ingin melindungi bocah itu Adinata. Kenapa? Selama aku bersujud dan mengakui kesalahanku, aku bisa terhindar dari larangan dan bisa menjadi pengawal pribadi wanita cantik seperti Tuan Yandra. Cucu ini pasti akan setuju. Melihat mata Cynthia Yandra menatap Adinata dengan agak ambigu, Jelita merasa cemburu karena suatu alasan. Jelita meraih lengan Nyonya Wibisana dengan sedih. "Nenek, Tuan Yandra akan melawanmu." Narswara juga berkata dengan lembut, "Ya, kami tidak bisa memberikan jalan keluar kepada Adinata. Bukankah Tuan Yandra memiliki hubungan yang baik dengan kami? Mengapa Anda tidak membantunya tetapi kami tidak?" Narswara tidak mengerti bahwa Adinata hanyalah menantu dari rumah ke rumah tanpa latar belakang, dan keluarga Wibisana telah memberinya manfaat setidaknya 1 juta yuan. Nyonya Wibisana menepuk tangan kedua anak itu dan berbisik, "Anak-anak, belajarlah dari sini. Tuan Yandra adalah orang yang berpangkat tinggi. Mengapa dia menjadi wakil presiden grup Citra Permata di usia yang begitu muda? Mengapa dia bisa mendekati setiap orang kaya dengan mudah? Itu karena dia tidak pernah mudah menyinggung siapapun, dan dia bisa membuat pria manapun jatuh cinta padanya dan berterima kasih padanya. Jelita, kamu harus bekerja keras untuk menjadi wanita seperti Cynthia Yandra." Jelita memandang Cynthia Yandra, menggigit bibirnya, penuh cemburu. Keluarga Wibisana menghela nafas, karena Cynthia Yandra memohon pada Adinata, tidak mungkin mereka bisa membunuhnya. "Tapi, yang tidak pernah saya duga adalah, aku menolak." Adinata berbicara perlahan. Adinata sebenarnya menolak hadiah besar yang diberikan Cynthia Yandra padanya. Tidak ada yang mengerti mengapa Adinata melakukan ini. Itu hanya sebuah kotau kepada keluarga Wibisana untuk mengakui kesalahan mereka, dan Adinata adalah menantu yang datang ke rumah tersebut. Itu bukanlah hal yang memalukan untuk dilakukan. Dan dia masih bisa mengikuti kecantikan seperti Cynthia Yandra, dan gaji tahunannya tidak rendah. Setiap orang bodoh tahu bagaimana memilih, tapi Adinata sebenarnya menolak. Cynthia Yandra juga tidak percaya. "Apa katamu?" Adinata memandang Cynthia Yandra dan berkata, aku menolak." Wajah cantik Cynthia Yandra cemberut, "Katakan lagi." Adinata langsung mencubit telinga Cynthia Yandra dengan tangan kanannya, menemperkannya ke telinganya dan berkata dengan keras, "Saya menolak." "Ah!" Cynthia Yandra panik dan mundur berulang kali, telinganya gatal karena keterkejutan Adinata. "Sombong, beraninya kamu menyerang Tuan Yandra." Mahardika
Mahardika berteriak keras, tapi dia hanya berteriak dan tidak berani melangkah maju. Adinata merentangkan tangannya dan berkata, "Maaf, Tuan Yandra, saya pikir Anda memang agak sulit mendengar. Saya khawatir Anda tidak akan mendengar saya, jadi saya berbicara dekat dengan telinga Anda." Oke, Adinata, kamu punya nyali." Cynthia Yandra tidak menyangka menantu lakinya akan bersikap tidak hormat padanya. Dalam hal ini, Cynthia Yandra tidak perlu lagi melindunginya. Cynthia Yandra memandang Nyonya Wibisana dan berkata dengan hormat, "Nyonya Wibisana, saya, Cynthia Yandra, Wakil Presiden Grup Citra Permata, bersedia mendukung keluarga Wibisana dan memotong semua peluang Adinata untuk bertahan hidup di Aurous Halls." Bab 13 Saya Kekasih Tuan Brahma. Setelah mendengar ini, semua anggota keluarga Wibisana bersorak, "Hahaha, Adinata, kamu pecundang, kamu bahkan tidak bisa menjadi pengawal sekarang. Mulai sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di Aurous Halls." Hahaha. Naraswara tertawa keras. Meskipun Jelita merasa Adinata sangat menyedihkan, dia tetap mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata diam-diam di dalam hatinya, "Kamu bertanggung jawab atas semua ini. Kamu harus menanggung semua yang aku lakukan padamu." Namun, Adinata tetap tenang dan bertanya pada Cynthia Yandra, "Tuan Yandra, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda mewakili Anda secara pribadi atau grup Citra Permata?" Cynthia Yandra menyilangkan tangannya dan berkata, "Tentu saja semuanya terwakili." Adinata terus bertanya, "Anda adalah wakil presiden grup Citra Permata, bukan presiden. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mewakili posisi grup Citra Permata?" Pertanyaan Adinata membuat Cynthia Yandra malu. Meski semua orang mengakui kekuatan Cynthia Yandra, posisinya di grup Citra Permata bukanlah yang tertinggi. Secara logika, dia tidak bisa mengungkapkan posisinya atas nama presiden. Kecuali Cynthia Yandra dan CEO memiliki hubungan yang sangat dekat, seperti suami dan istri. Cynthia Yandra berhenti dan berkata, "Oke, awalnya saya tidak ingin mengatakannya, tetapi karena Anda tahu dengan jelas apa yang ingin Anda mati hari ini, saya akan memberitahu Anda. Sebenarnya, Tuan Brahma yang baru dari grup Citra Permata kita adalah kekasihku." Begitu kata-kata ini keluar, suasana pesta ulang tahun kembali dipenuhi kegembiraan. "Apa? Tuan Brahma yang misterius itu sebenarnya adalah pacar Tuan Yandra? Pantas saja dia tiba-tiba mendarat di Aurous Halls. Orang yang layak untuk Tuan Yandra pastilah CEO yang mendominasi seperti Tuan Brahma. Sungguh pasangan yang sempurna." Sampah Adinata, "Kita sepasang kekasih, kita tidur bersama, tentu saja kita bisa mewakili Tuan Brahma dan seluruh grup Citra Permata." "Benar, kamu masih berani mempertanyakan kemampuan Tuan Yandra, kamu mencari kematian." Sekarang, giliran Adinata yang tercengang. "Sial, kapan aku menjadi kekasih Cynthia Yandramu? Kalau kamu bilang aku pacarmu di hadapanku, kamu tidak akan tersipu malu." Saat ini, orang yang paling bersemangat adalah anggota keluarga Wibisana. Mahardika berkata dengan penuh semangat, "Tuan Yandra, ternyata Tuan Brahma yang baru adalah kekasih Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya?" Kami lega. Ismoyono juga datang. "Ya, Tuan Yandra, Anda harus berbicara dengan Tuan Brahma tentang kontraknya." Keluarga Wibisana telah menyuap Cynthia Yandra, karena Tuan Brahma adalah kekasih Cynthia Yandra. Pembiayaan 70 juta pada dasarnya adalah suatu kepastian. Cynthia Yandra berkata, "Pacar saya adalah orang yang sangat serius di tempat kerja. Dia selalu memisahkan pekerjaan dan kehidupan dengan sangat jelas, dan dia tidak menyukai romansa kantor. Jadi, aku harap kamu bisa merahasiakan masalah ini untukku." Adinata tidak bisa menahan tawa. Setelah membual, dia takut orang lain akan membocorkannya, jadi dia menemukan alasan seperti itu. Setelah berbicara, Cynthia Yandra memandang Adinata, "Apalagi yang ingin kamu katakan?" Adinata tidak ingin mengeksposnya, jadi dia menahan tawanya dan bertanya, "Saya mendengar bahwa Tuan Brahma tidak hanya kaya, tetapi juga berbakat. Dia lebih tampan dari seorang bintang. Dia juga mahir dalam musik, catur, kaligrafi dan lukisan. Meskipun Tuan Yandra meskipun dia memiliki kecantikan, dia seharusnya tidak bisa menarik perhatian Tuan Brahma, kan?" Cynthia Yandra mendengus dingin, "Orang-orang baik selalu menarik satu sama lain. Tuan Brahma juga jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dia menyewa sebuah pulau di Asia Tenggara dan mengatur upacara pengakuan dosa besar-besaran, memohon padaku untuk menjadi pacarnya." Gadis-gadis yang hadir semuanya iri saat mendengar ini. Adinata menatap Cynthia Yandra dengan tatapan kosong, berpikir dalam hati, "Kamu adalah wanita yang baik." Adinata tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Karena Tuan Yandra dan Tuan Brahma memiliki hubungan yang begitu dekat, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Nyonya Wibisana tersenyum, mengangkat tinjunya dan berkata, terima kasih telah memberi saya wajah ini, Nyonya." Naraswara dengan berani berjalan menuju Adinata lagi. "Haha, sampah, kamu tidak akan pernah memiliki pijakan di Aurous Halls mulai sekarang. Berkemas dan keluar dari Aurous Halls." Haha. Adinata mengabaikan Naraswara dan memandang Jelita, "Ayo pergi ke biro urusan sipil sekarang." "Pergi saja." Jelita melihat bahwa Adinata telah dilarang oleh masyarakat kelas atas Aurous Halls dan orang ini telah sepenuhnya tamat, jadi dia juga ingin melepaskan diri darinya sesegera mungkin. "Tunggu
Tunggu sebentar, Nyonya Wibisana tiba-tiba berbicara. Dia mengangkat kepalanya dan melirik jam yang tergantung di lobi hotel. Jarum jam mencapai posisi jam 12. Nyonya Wibisana berkata, pada jam 12, pesta ulang tahun resmi dimulai. Setelah makan malam, kita akan bercerai. Ya, Jelita tahu bahwa Nyonya Wibisana adalah orang yang sangat tradisional dan tidak bisa pergi kemanapun ketika tiba waktunya makan. Terlebih lagi, hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-80, jadi ini lebih khusus lagi. Naraswara menunjuk ke pintu aula. Adinata, keluar dan tunggu. Jelita akan mengikutimu ke biro urusan sipil setelah makan. Namun, kali ini, Nyonya Wibisana berbicara lagi. Adinata, kamu bisa tinggal dan makan malam bersama. Naraswara berkata dengan heran, Nenek, mengapa kamu membiarkan dia tinggal? Dia tidak layak untuk pesta ulang tahunmu. Adinata juga sedikit terkejut. Nyonya Wibisana berkata, karena akta cerai belum dikeluarkan, saat ini, dia masih menjadi anggota keluarga Wibisana kami. Karena dia adalah anggota keluarga Wibisana saya mempunyai kewajiban untuk memberinya makan. Bab 14 batalkan agensi Kuncoron. Sedetik yang lalu, Nyonya Wibisana telah menarik semua orang berkuasa di Aurous Halls untuk membunuh Adinata. Detik berikutnya, dia dibiarkan makan. Hal ini membuat banyak orang tidak dapat memahami tingkah laku Nyonya Wibisana yang centil. Namun, Cynthia Yandra bisa melihat kekuatan Nyonya Wibisana dengan apresiasi di matanya. Apakah itu tamparan di wajah dan sepotong permen? Rupanya tidak sesederhana itu. Nyonya Wibisana sedang membangun otoritasnya. Dia memutuskan hidup Adinata karena Adinata memukuli cucunya. Dia mengizinkan Adinata menghadiri pesta ulang tahun karena Adinata masih menantu keluarga Wibisana. Karena dia masih cucu mertuanya, sebagai anggota keluarga, dia harus tetap menghadiri pesta ulang tahun. Ini aturan dan tata krama. Adinata tidak menolak, dan duduk di meja yang sama dengan Jelita, Naraswara dan cucu lainnya. Tentu saja ada banyak kamar pribadi mewah di sini, tapi Nyonya Wibisana suka hidup, jadi dia mengatur semua jamuan makan di lobi. Naraswara memandang Adinata yang duduk di sebelahnya dan merasa marah. Adinata, ini makanan terakhir yang bisa kamu santap di Aurous Halls. Makan lebih banyak agar tidak bisa makan roti kukus lagi di kemudian hari. Hahaha. Adik perempuan Naraswara, Maktika Wibisana juga menggema. Saudaraku, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak bisa makan roti kukus? Orang bisa meminta makanan. Naraswara tertawa terbahak-bahak. Adikku benar, mengemis adalah sebuah profesi, dan kami mengizinkanmu mengemis. Hahaha. Adinata bosan mendengar sarkasme Naraswara hari ini dan tidak merasakan apa-apa lagi. Namun, Maktika Wibisana tiba-tiba berbicara, dan Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Ngomong-ngomong, Maktika Wibisana juga bisa dibilang sebagai adik ipar Adinata, meski wanita ini tidak secantik Jelita, namun sosoknya termasuk salah satu yang terbaik di Aurous Halls. Karena Maktika Wibisana dan Jelita berselisih, Adinata dan Maktika Wibisana jarang berinteraksi satu sama lain. Setelah beberapa kata mengejek, Naraswara menendang hidungnya dan mengangkat wajahnya ketika Adinata tidak berbicara, mengambil gelas anggur dan berjalan ke Kuncoron di meja berikutnya. Bos Kuncoro, aku sangat ingin mengucapkan terima kasih hari ini. Adegan saat kamu berada di luar tadi dan meminta Adinata melepas bajunya klasik sekali. Haha, seperti melatih anjing. Kuncoron juga tersenyum dan mendentingkan kacamata dengan Naraswara. Sama-sama, Tuan Wibisana. Jika saya tahu lebih awal, saya akan meminta Tuan Wibisana untuk merekam videonya terlebih dahulu. Saya bisa menontonnya ketika saya bosan nanti. Itu juga bisa menenangkan suasana hatiku. Hahaha, Bos Kuncoro benar, kamu harus benar-benar merekam bagian itu. Naraswara tertawa dan berkata, karena takut Adinata tidak mendengarnya. Adinata melirik Kuncoron, setelah Kuncoron melihatnya, dia langsung menjawab, apa yang kamu lihat? Jika kamu berani melamar perusahaan pengiriman makanan kami di masa depan, aku akan mematahkan kakimu. Mata Adinata dipenuhi dengan niat membunuh, Kuncoron harus segera ditangani. Adinata mengangkat telepon dan menelepon pengurus rumah tangga keluarga Brahma, Butler Leon. Butler Leon secara khusus diatur oleh kakeknya untuk membantu Adinata dalam misi pelatihannya. Sebelumnya, dialah yang memberitahu Adinata bahwa misi menantunya telah selesai dan dia akan menjabat sebagai presiden grup Citra Permata. Tuan muda ketiga, Butler Leon dengan cepat menjawab panggilan itu. Adinata berkata langsung, ada seorang pria yang selalu ingin mentraktir kakekku makan malam. Siapa nama pria yang membuat makanan untuk dibawa pulang? Butler Leon, apakah Anda berbicara tentang Wijaya Tirta, CEO Tuan-Tuan Takeut? Adinata, ya, itu dia. Hubungi dia dan minta dia untuk mengeluarkan agen Aurous Halls untuk Tuan-Tuan Takeut. Begitu kata-kata ini keluar, Jelita dan Maktika Wibisana di meja yang sama, Kuncoron, Cynthia Yandra dan lainnya di meja berikutnya semuanya tercengang. Butler Leon, oke, dia selalu ingin mengenal tuannya, dan dia pasti akan dengan senang hati melakukan sesuatu untuk Anda. Omong-omong, dia sekarang memiliki kekayaan lebih dari 50 miliar, dan dia memenuhi syarat untuk makan malam bersama Tuan. Adinata, ya, orang ini telah berkembang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Anda dapat mengatur
agar dia bertemu dengan saya di lain hari dan saya akan mentraktirnya makan malam. Setelah mengatakan itu, Adinata menutup telepon. Terjadi keheningan sesaat. Kemudian, hahaha, naraswara tersenyum lebar hingga luka di wajahnya berkembang. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Adinata, kamu berpura-pura ada apa di sini? Dan kamu bahkan menghapus agensi Bos Kunchoro? Kamu pikir kamu ini siapa? Kunchoron pun tertawa terbahak-bahak. Nak, menyombongkan diri tergantung pada kesempatannya. Apakah berguna bagimu untuk bersikap sok di sini? Siapa yang akan terintimidasi oleh orang desa sepertimu? Kakekmu adalah seorang petani. Tuan Tirta memiliki aset puluhan miliar. Mengapa dia mentraktir kakekmu makan malam? Apakah kamu hidup dalam mimpi? Jelita juga terlihat menjijikkan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu tidak memiliki kemampuan. Mengapa kamu berpura-pura? Hanya Cynthia Yandra yang memandang Adinata dengan serius. Adinata tidak berbicara atau menjawab. Dia mengambil sumpitnya dan memakan makanan pembuka. Sekitar 6 menit kemudian, ponsel Kunchoron tiba-tiba berdering. Melihat pengingat panggilan masuk, Kunchoron meletakkan piring dan sumpitnya dengan penuh semangat, menyekat tangannya, dan menjawab panggilan tersebut. Hei, Tuan Tirta. Setelah mendengar bahwa panggilan itu dari Tuan Tirta, keluarga Wibisana, Cynthia Yandra dan yang lainnya semua menoleh dan menyuruh yang lain untuk diam. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar pesan antar makanan sedang booming, dan Wijaya Tirta telah menjadi orang kaya baru di Tiongkok, dengan kekayaan bersih lebih dari 50 miliar. Yang hadir semuanya adalah orang-orang kaya dari Aarhus Halls, dan mereka juga ingin berteman dengan Presiden Wijaya Tirta melalui hubungan Kunchoron. Kunchoron berkata dengan gembira, Tuan Tirta, saya hanya ingin menelepon Anda 2 hari ini untuk membicarakan pembaruan kontrak. Wijaya Tirta berkata di telepon, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa kualifikasi agensi Anda di Aarhus Halls telah dicabut. Bab 15 balas dendam pada Kunchoron. Wajah Kunchoron langsung memucat. Namun, di pesta ulang tahun, para tamu di sekitarnya semua memandangnya, terutama wanita cantik seperti Cynthia Yandra, yang berada tepat di sebelahnya. Dia tidak boleh menunjukkan kepanikan atau membiarkan orang lain melihat petunjuknya. Kunchoron memaksakan senyum, haha, terima kasih, Tuan Tirta. Saya baru saja mengatakan bahwa persahabatan kita pasti akan terus bekerja sama. Saya sudah menyiapkan biaya perpanjangan untuk Anda kali ini, 8 juta. Wijaya Tirta berkata di telepon, maaf, Bos Kunchoro, perusahaan kami telah memutuskan untuk mengirim orang dari kantor pusat untuk mengambil alih pengiriman Aarhus Halls tuan-tuan, dan kami tidak akan lagi mencari agen. Kunchoron merasa putus asa, namun masih tertawa keras di wajahnya, tidak masalah, aku pasti akan minum sepanjang malam saat kita bertemu. Wijaya Tirta sedikit bingung, apakah Anda mendengar dengan jelas apa yang saya katakan? Agen Anda telah ditarik, dan tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Kunchoron, oke, Tuan Tirta, jangan khawatir, kami pasti akan menjalin kerjasama yang menyenangkan di masa depan. Wijaya Tirta, kamu gila, kamu tidak menjawab pertanyaan itu. Lagi pula, ketika kontrak agensi berakhir bulan depan, kantor pusat kami akan mengirim seseorang untuk mengambil alih, dan itu saja, semuanya sudah berakhir. Kunchoron, baiklah, Tuan Tirta, mari kita bicara saat kita bertemu. Kunchoron tersenyum dan menutup telepon. Adinata mengerutkan kening, sedikit bingung. Apakah Butler Leon belum memberitahu Wijaya Tirta? Mengapa Kunchoron dan Wijaya Tirta mengobrol dengan gembira? Yang lain hanya bisa mendengar Kunchoron berbicara, tapi tidak mendengar apa yang dikatakan Wijaya Tirta di telepon. Naraswara adalah orang pertama yang datang. Bos Kunchoro, dari apa yang saya dengar Anda menelepon tadi, sepertinya perpanjangan kontrak sudah selesai. Kunchoron tersenyum dan berkata, tentu saja, ini sangat menyenangkan. Naraswara dengan cepat mengambil gelas anggur. Ayo, Bos Kunchoro, saya menghormati Anda dan mendoakan Anda banyak kekayaan. Terima kasih, Tuan Wibisana. Kunchoron mengambil gelas anggur putih dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Naraswara berkata dengan terkejut, Bos Kunchoro sangat murah hati. Dia benar-benar melakukannya. Cynthia Yandra juga mengambil gelas anggurnya. Bos Kunchoro, saya dapat melihat bahwa Anda dan Tuan Tirta memiliki persahabatan yang tidak biasa. Kunchoron baru saja menghabiskan minumannya dan merasa sedikit tidak nyaman karena depresinya, namun ia segera mengisi gelasnya. Wajah menawan Cynthia Yandra berangsur-angsur menjadi buram di mata Kunchoron. Kunchoron berkata, tentu saja, Tuan Tirta dan saya memiliki persahabatan seumur hidup. Cynthia Yandra berkata, saya juga ingin bersulang kepada Bos Kunchoro dan mendoakan bisnis Anda makmur. Saya berharap dapat mengenal Tuan Tirta melalui Anda jika saya memiliki kesempatan. Kunchoron mendentingkan gelas dengan Cynthia Yandra. Saya akan mengatur hal-hal kecil. Kunchoron meminum minuman lagi, dan orang-orang di sekitarnya terus bersorak. Bos Kunchoro punya kapasitas minum yang besar. Orang-orang sangat bersemangat di saat-saat bahagia. Perpanjangan kontrak sudah dinegosiasikan, dan kapasitas minum Bos Kunchoro juga meningkat. Haha. Namun, tidak sampai 2 menit kemudian, semua orang tiba-tiba mengetahui bahwa Kunchoron menangis sambil minum. Air mata kristal jatuh di atas anggur putih yang tidak berwarna dan bercampur dengan anggur. Saya tidak tahu apakah ada air mata di dalam anggur atau anggur di dalam
air mata. Bos Kunchoro, kenapa kamu menangis? Apakah kamu baik-baik saja? Cynthia Yandra bertanya dengan cepat. Saat ini, Adinata menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Bos Kunchoro, kalau tidak bisa menahannya, jangan ditahan. Membual tergantung pada kesempatan. Apakah ada gunanya bagimu untuk bersikap sok di sini? Siapa yang tidak melihat bahwa kamu hanya berpura-pura? Mengapa tidak? Tidakkah kamu berani memberitahu semua orang bahwa agenmu sudah ditarik? Adinata mengembalikan kata-kata yang diberikan Kunchoron padanya tadi, dengan utuh. Padahal, Cynthia Yandra dan lainnya sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan Kunchoron. Jika perpanjangan kontrak berhasil, mereka tidak akan bertindak ekstrim. Hal ini hanya akan dilakukan jika perpanjangan kontrak tidak berhasil. Kunchoron tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki latar belakang dan tidak memiliki bisnis. Dia bisa masuk ke kalangan kelas atas Aurous Halls karena dia cukup beruntung menjadi agen bawa pulang tuan-tuan dalam beberapa tahun terakhir. Begitu dia tidak lagi menjadi agen tuan-tuan Takawai, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berbicara dan tertawa dengan orang-orang di ruangan ini. Oleh karena itu, dia harus berpura-pura. Namun, sekarang, hal itu telah diungkap dengan kejam oleh Adinata. Kunchoron memanfaatkan anggur itu dan membanting meja dengan keras, lalu berjalan ke arah Adinata. Jadi bagaimana kalau ditarik? Saya ditarik karena tuan-tuan Waimai ingin mengambil alih secara pribadi dan tidak lagi menggunakan model keagenan. Itu tidak dilakukan oleh orang sia-sia seperti Anda. Adinata tersenyum tipis dan menyesap teh. Menarik. Dia jelas melihat saya di telepon dan berinisiatif untuk membersihkan nama saya. Haha, karena kamu pikir itu bukan aku, tidak apa-apa, aku terlalu malas untuk punya musuh lagi. Para tamu di tempat kejadian saling berbisik, dan mereka semua berspekulasi apakah pemecatan agensi Kunchoron ada hubungannya dengan Adinata. Anda tahu, banyak orang di sini yang baru saja mendukung keluarga Wibisana dan ingin memutuskan cara hidup Adinata. Jika Adinata benar-benar sekuat itu, orang-orang ini tidak akan mampu bertahan. Melihat ini, Ismoyono segera berdiri dan berkata, jangan gugup, semuanya. Masalah Bos Kunchoro sama sekali tidak ada hubungannya dengan menantu laki-laki saya yang tidak berguna. Keluarganya berasal dari pedesaan, dan kakeknya adalah seorang petani. Mustahil dia mengenal saya yang berada jauh di ibu kota. Tuan Tirta, Juwita Jayanti juga berdiri dan berkata, ya, pecundang ini telah menjadi menantu kami selama 3 tahun. Saya memintanya untuk pergi ke timur, tetapi dia tidak berani pergi ke barat. Jika dia benar-benar mengenal orang yang begitu kuat, bagaimana dia bisa rela melakukannya? Bagaimana dengan menjadi seekor anjing selama 3 tahun?